Selamat datang di channel baru Fajar Winata untuk jurnal perkuliahan saya selama berkuliah sebagai mahasiswa Magister Teknik Elektro di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung. Saya mengambil konsentrasi teknologi media digital dan game. Kedepannya saya akan membuat beberapa konten terkait pengalaman saya kuliah dan belajar di Institut Teknologi Bandung sebagai mahasiswa pascasarjana. Bagi kalian yang ingin mengetahui bagaimana keseruan saya selama berkuliah sebagai magister teknik elektro di Institut Teknologi Bandung, jangan lupa untuk menghidupkan lonceng dan subscribe. Pada kali ini saya hanya sekedar akan membahas tugas yang cukup unik, yaitu tentang penggunaan pemodelan matematika di NetLogo. Pemodelan ini sebenarnya pemodelan yang dalam arti sangat bermanfaat ketika kita mengikuti perkuliahan di Magister, terutama di Magister Teknik, untuk bagaimana mensimulasikan pemodelan matematika dan mengimplementasikannya ke dalam dunia engineering. Nah, aplikasi yang akan digunakan kali ini adalah NetLogo. Untuk tutorial detail NetLogo, nanti saya akan membuat seri tersendiri. Pada tugas kali ini tentang Ship and Wolf Predation, saya akan menjelaskan beberapa perubahan dan pemodifikasian kode yang nanti akan disimulasikan, yaitu pada poin pertama, yaitu bagaimana membuat serigala dan domba dari berjalan kemudian berlari sprint dan berlari dengan ketika energi mau habis. Nah, di sini ada pada kondisi ketika dieksekusi di program di bagian utama, yaitu ketika energi lebih dari 30, maka domba berlari cukup kencang ya, sprint, dengan fungsi prosedur pada ship ya. Terus kemudian ketika energi kurang dari 10, maka domba kehabisan energi dan memanggil fungsi exhaust ship. Dan ketika tidak termasuk dalam kedua itu, maka dombanya berjalan seperti biasa, normal. Nah, untuk prosedur-prosedurnya sendiri, untuk perpindahan, di sini dibuat beberapa prosedur, mulai dari move wolf untuk perpindahan normal serigala yang di inheritance diturunkan dari turtle prosedur, yaitu dengan membuat gerakan random sebesar sudut 50 dan directionnya atau arahnya ke depan 3 langkah. Nah, terus kemudian ketika berlari cepat, maka diasumsikan perpindahannya 2 kali lebih cepat dari perpindahan normal. Sedangkan untuk sudutnya itu dibuat lebih kecil, karena memang untuk perpindahan dan kecepatan yang tinggi biasanya sudutnya tidak sama dengan kecepatan normal, maka dibuat untuk yang kecepatannya itu dibuat 2 kali lipat dari kecepatan jalan biasa dari serigala. Nah, terus kemudian yang kedua, exhaust untuk yang habis ketika lemah energinya. Nah, dibuat dengan warna lime atau warna jeruk dengan energi yang dikurangi. Terus kemudian untuk langkahnya dia 1 langkah lebih lemah dari langkah yang normal. Nah, untuk konsep pada domba diterapkan juga sama. Dia untuk yang kecepatannya normal berada di kecepatan 2, dia disetting lebih lambat daripada serigala, memang karena lari domba lebih lambat dari serigala. Nah, terus kemudian untuk sprintnya dibuat 2 kali lipat dibanding langkah normal dari domba. Nah, sedangkan untuk lemah itu dibuat dia di angka 1 langkah. Kemudian untuk prosedur-prosedur perkembangbiakan atau reproduksi, ini untuk pertumbuhan rumput tidak ada pemodifikasian. Terus kemudian untuk pertumbuhan atau reproduksi dari domba itu dibuat lahir pada lokasi yang persis ada di indukannya, yaitu dibuat
forward 0 atau persis ada di langkah si induk tersebut pertama kali menetaskan atau melahirkan anaknya dan membagi energinya menjadi 2. Begitu juga pada serigala dibuat ketika lahir persis ada di indukan serigala langsung, tidak lahir di satu langkah setelah serigala. Sedangkan untuk masalah prosedur-prosedur pemangsaan atau predationnya dibuat ketika makan rumput tidak ada perubahan, masih sesuai prosedur bawaan. Sedangkan untuk makan domba itu dibuat ketika dimakan energi tidak langsung habis atau tidak langsung mati, tapi mengurangi energi step by step, sehingga nanti energinya akan habis secara perlahan dan dia berakhir pada fungsi mati ketika energinya habis, tapi energi dibuat dikurangi sedikit demi sedikit. Nah, terus kemudian untuk kematian sendiri sebenarnya fungsinya masih sama, yaitu ketika energi di bawah 0 maka dia mati. Nah, untuk reportnya sendiri sesuai dengan prosedur bawaan, tidak ada perubahan, untuk display juga tidak ada perubahan. Sekarang kita akan mencobakan untuk skenario pertama, kita di clean up dulu, yaitu skenario pertama adalah skenario untuk membuktikan bahwa serigala dan domba itu akan long last ya, bertahan lama, tidak habis-habis, yaitu dengan perspektif bahwa bahwa pada inisial untuk serigalanya itu adalah 3 kali lipat dari ukuran domba, banyaknya domba. Terus kemudian pertumbuhan serigala 5 kali lipat dari pertumbuhan domba. Terus kemudian untuk pertumbuhan rumput dibuat normal, tidak ada perubahan. Kita coba jalankan. Di sini grafik awal menunjukkan bahwa serigala hampir saja punah karena jumlahnya yang jumlah domba yang sedikit. Tapi dia bersilangan ketika domba mulai bertumbuh banyak dengan makan rumput. Dan grafik yang terbentuk ketika kita percepat adalah grafik yang cukup tinggi untuk pertumbuhan serigala dan cukup rendah untuk pertumbuhan domba. Sini terlihat bahwa puncak tertinggi dari pertumbuhan serigala itu adalah 1000 dan puncak tertinggi untuk pertumbuhan domba itu di sekitar 300-an. Artinya 3 kali lipat pertumbuhan dari domba dan 3 kali lipat pertumbuhan serigala lebih banyak daripada domba. Itu menunjukkan pola-polanya mereka bertahan karena ada masa-masanya di mana ketika pertumbuhan serigala begitu tinggi dan domba begitu rendah, maka serigala mengalami kelaparan dan mengalami penurunan populasi. Dan ketika dipertemukan kembali, maka populasi tersebut menjadi lebih stabil. Nah, di sini bisa kita lihat dari beberapa warna ketika domba mengalami masa-masa kritis ya, ketika dipangsa oleh serigala dan tidak langsung mati, sehingga domba tidak langsung punah, dia masih bisa bergerak dan masih bisa makan kembali. Nah, sekarang kita akan melakukan pengaturan bagaimana jika domba itu mati lebih awal. Untuk domba, untuk populasi serigala itu menjadi 5 kali lipat ya dari jumlah awal domba, dan pertumbuhan serigala dibuat lebih cepat dari pertumbuhan domba, yaitu sebesar 10 kali lipat. Dan kita tes. Di sini terlihat ketika ditemukan grafik yang cukup tinggi, maka saya stop, maka domba punah karena pertumbuhan serigala yang begitu tinggi dan memangsa domba, walaupun pada akhirnya nanti serigala yang juga ikut mati setelah domba punah. Nah, ini skema di mana domba punah lebih awal. Sedangkan untuk skema serigala yang punah lebih awal, itu secara sederhananya untuk membuat serigala punah lebih cepat, kita buat serigala itu sejajar dengan jumlah domba.
Terus kemudian pertumbuhannya juga kita buat cukup tipis ya, sama dengan pertumbuhan domba. Dengan jarak yang seperti ini seharusnya serigala langsung punah. Ya, betul ya, serigala langsung punah. Karena serigala belum menemukan domba dan akhirnya dia kehabisan energi untuk memangsa domba. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya.